Look beautiful with GNG Beauty. Hai Sobat Bitalk, akhirnya setelah sekian purnama ya Mbak ya, kita nggak ngobrol-ngobrol. Kangen juga ya buat ngobrol dong. ya. Akhirnya kita ngobrol lagi nih. Tapi obrolan kita ini banyak yang request di Instagram @bitalkpodcast, terus juga di YouTube channel kita ya. Kita disuruh ngobrolin yang namanya self harm. Nah ini aku pun nggak paham gitu ya sebenarnya self harm ini seperti apa sih, karena tiba-tiba ada aja yang bahas dong Kak tentang self harm gitu kan. Ini apa sih sebenarnya? Makanya makanan apa? Pakan digoreng, Jajanan apa? dan ini menarik untuk kita bahas tentunya bersama Mbak Cecilia Nirlaksita di hari ini, MSI Psikolog, yang kita ajak ngobrol seperti biasa. Ini narasumber tetapnya di Top Podcast ya. Langganan. Oke, bagaimana kabarnya? Katanya kemarin kita ngobrol dulu ya. Katanya Ya, habis ke mana gitu liburan? Kemana? Aduh. Itu ini ya healing ya. Enggak dong, piknik Oh, namanya. piknik. Iya, kan abis kerja gitu ya, abis corona nggak boleh kemana-mana ya, nggak boleh ke luar negeri ya. Coba ke Belanda aja gitu. Waduh, beda ya mainannya ya. Belanda ya. Ada video Belandanya nggak sih? Masih Ada nggak? kayaknya. Nanti ada coba sih kita tampilin kayaknya. dikit aja ya Iya, di iya. video ini ya. Gimana sih suasana Belanda yang mungkin bagi saya juga belum pernah ke Belanda gitu ya. Kayak apa sih serunya Belanda? Tapi kita nggak ngomongin Belanda ya hari ini ya. Kita ngomongin tentang self harm, balik lagi ke topik kita. Kita ngomong self harm ini psikologi kan ya? Iya dong. Tentang psikologi. Iya. Tapi ya sebelum kesana nih Mbak, di situ ada satu produk juga nih. Apa nih? Ini hadiah ya untuk aku ya? Luar biasa. Aduh, Ini hadiah. di endorse. Hadiah. Aku dikasih loh pagi-pagi. Aduh. Ini namanya Thank lip you ya. moist. Jadi boleh nggak aku buka ya? Boleh. Jadi itu buat bikin bibir kita tuh lembab gitu. Gitu Jadi, ya? Bisa digunain cowok dan cewek juga. Aku tadi pakai sedikit. Harus banyak apa sedikit sih? Nggak terlalu banyak juga. Nggak Yang penting terlalu banyak, ya. sesuai bibir kita Kayak aja. lembab ya, lembab. ngelembabin. Dan ini Oke. juga nggak akan bikin, walaupun kuning ya, tapi nggak akan kuning gitu bibir Ininya kita. elegan ya ininya. Terus baunya enak juga. Lembut banget. Cocok ya di brand ambassador ya. Iya. Keren. Oke. Thank you banget ya hadiahnya untuk aku. Kita back lagi ya ke yang namanya self harm ini Mbak. Tapi sebelum nih kita bahas lebih lanjut ya self harm ini. Sebenarnya self harm ini kan beberapa masyarakat masih awam ya dengan istilah ini. Apa sih sebenarnya self harm ini? Kalau bahasa sehari-harinya apa gitu? Iya, kalau self itu kan aku, diri ya gitu, diri kita ya, diri lah self itu. Nah kalau harm itu menyakiti ya, jadi menyakiti diri. Jadi seseorang yang berusaha menyakiti dirinya sendiri gitu. Oke, jadi menyakiti diri sendiri. Menyakiti itu dalam artian seperti apa? Menusuk dirinya kah atau gimana? Nah, ada tipe ya, atau tipe menyakiti diri. Yang menyakiti diri ada secara fisik dan ada juga secara emosi. Nah, kalau yang secara fisik ini macam-macam, Dek. Apa aja? Pengen tahu nggak? Pengen dong. Aku datang ke sini kan pengen tahu itu ya. Iya, kadang-kadang kita lihat ya teman kita yang suka sekali di cutting. Di cut itu macam-macam loh. Bisa pakai Kayak diginin pakai pisau gitu. pakai pisau boleh, pakai silet kadang-kadang gitu. Gunting. Nggak boleh deh, maksudnya di cut itu ada yang ngekat pakai pisau. Nggak boleh ngekat sih. Ada yang di cut pakai pisau, ada yang di cut pakai silet, ada yang apa saja. Oh, kaca kadang-kadang. Oh. Iya, dia memecahkan kaca lalu di-cut dirinya dengan kaca. Atau, pastinya kan ada luka ya, Dek ya. Iya, berdarah. Dan ada bekas-bekas luka nantinya setelahnya gitu. Terus, ya berdarah kadang-kadang ya. Jadi, ada juga yang ini. Namanya itu nail. Jadi, nail cutting. Jadi kayak merusak kukunya, digigit-gigit gitu ya, bite nail namanya ya, nail bite ya. Jadi dia kayak gigit-gigit kuku, atau kadang-kadang bukan digigit tapi dikorek-korek, Disobek-sobek dikopek-kopek ya. Dikopek sampai sakit, sampai berdarah gitu ya. Bukan hanya tangan gitu ya. Kalau misalnya ada yang kelihatan tangannya, kukunya tuh sampai habis gitu. Nah biasanya kukunya itu ini.
biasanya dia punya kebiasaan gigitin atau kopek-kopein. Bukan cuma tangan tapi kaki ya. Kadang-kadang picking, skin picking. Jadi ini kulitnya Kulit ini? itu dicuil-cuil. Oh, di gini-gini tuh. Iya, kulitnya dicuil-cuil. Ada kalanya itu juga membenturkan kepala ke dinding, ya kan? Oh. Jadi semua usaha yang untuk menyakiti dirinya sendiri, gitu. Oke, ini kan menyakiti itu kan ngeri banget ya, mulai dari ngekat-ngekat ininya, menyayat-nyayat ya kalau bahasa atau nggak, Indonesianya. benturin kepala. Berarti kan tidak serta-merta dia langsung melakukan itu, pasti ada alasan. Kenapa sih sampai mereka ini melakukan hal seperti itu? Iya, alasan ya. Prosesnya itu kita sebut adalah adanya adaptasi mekanisme diri yang salah. Misalnya? Jadi tidak tepat. Jadi biasanya itu si orang yang senang melakukan menyakiti diri sendiri, seringkali di masa yang waktu dia kecil itu sering mengalami hal sering disalahkan, sering dianggap buruk gitu ya. Nah ini bisa terjadi di pengasuhannya dia oleh orang tua atau oleh orang sekelilingnya, dan juga bisa dia mengalami trauma waktu kecil itu, kemudian juga bisa dalam bullying ya. Kalau bullying. emosional, menyakiti diri sendiri dengan emosional itu biasanya beberapa korban bully atau korban kekerasan itu juga begitu. Nah seperti itu. Jadi dia memiliki mekanisme untuk beradaptasi terhadap rasa stres yang luar biasa dengan perasaan-perasaan yang negatif itu kurang tepat, begitu. Oke, jadi ini dipengaruhi oleh masa lalunya juga ya. Kalau mungkin Sangat. dia tidak tidak pernah dihargai, mungkin itu juga bisa nyebab atau gimana sih? Oh benar. Jadi kalau misalnya dia punya traumatik ya, dikatain buruk, dikatain nggak enough, nggak cukup gitu ya. Bodoh gitu mungkin ya. Bisa Pokoknya juga. yang membuat namanya self esteem atau harga diri individu tersebut itu turun gitu ya. Jadi menumbuhkan perasaan yang semua vibrasi perasaannya tuh negatif, misalnya perasaan marah, perasaan sedih gitu ya, perasaan selalu merasa bersalah, perasaan malu, perasaan trauma. Nah, beberapa selain dialami oleh orang-orang yang sering dibully, itu juga kemudian ada peristiwa identifikasi seks yang kurang tepat. Misalnya gini, jadi dia nggak merasa harga dirinya itu ada, dia merasa harga dirinya tuh rendah. Kemudian kan kalau orang merasa harga dirinya rendah itu karena ada rasa marah, ada rasa sedih, dihina gitu ya, ada rasa dipermalukan, ada rasa bersalah gitu. Sehingga dia mencari mekanisme untuk seimbang tuh, rasanya itu sakitnya kayak gini gitu. Harus sakitnya itu harus teralami, harus terasakan secara real gitu. Nah, sebetulnya sakitnya itu painful itu ya, rasanya itu kan ada di sini gitu ya, ada di perasaan, tapi ingin diungkapkan dengan cara-cara seperti itu. Oke. Nah, orang yang melakukan menyakiti diri sendiri ini kan ada penyebabnya juga kenapa mereka melakukan ini. Tapi sebenarnya mereka tahu nggak sih tujuan mereka melakukan itu, Mbak? Sebenarnya sadar nggak sih mereka melakukan itu? Nah, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Jadi kalau yang sadar ini kan gemes kuah, pengen aja mengungkapkan perasaan, karena gini, orang yang melakukan self harm itu mengalami disfungsi, mekanisme disfungsinya itu. Jadi gini, harusnya kan orang tahu ini rasa marah, ini rasa malu, ini rasa salah gitu. Dia bingung ini rasa apa, yang jelas rasanya adalah sakit aja gitu, sakit gitu. Jadi ada identifikasi yang salah. Jadi disfungsi, namanya disfungsi emosi. Jadi dia nggak tahu ini emosinya yang mana gitu ya, disebut yang mana. Yang jelas ungkapan itu ungkapan sakit harus ada gitu. Oke, berarti Jadi kadang itu
diharapkan atau diintensikan ya, diinginkan, kadang karena merupakan sebuah kebiasaan cara menyeimbangkan perasaan yang fungsinya itu salah gitu ya, fungsi merasai emosi yang salah gitu, itu kadang-kadang jadi kayak kebiasaan. Kemudian kalau dia nggak tenang atau dia merasa ada perasaan yang rasanya menyakitkan, painful tuh menyakitkan ya, lalu dia melakukan tanpa alasan yang jelas gitu. Oh, jadi itikadnya nggak jelas. Oh, berarti ini bisa melakukannya jelas. berkali-kali juga gitu ya? Oh, biasanya begitu. Biasanya begitu. Berarti kalau misalnya kayak tadi menyayatnya ya tangan atau terus juga membenturkan kepala ke tembok ini kan kalau melakukannya terlalu keras itu kan juga berdampak Ya jelas dong. ke ini nggak sih, bisa nggak sih seorang yang melakukan self harm ini bisa Bahaya, sampai maksudnya. kematian gitu, bisa nggak sih? Memungkinkan, tapi kebanyakan dia cukup sadar bahwa menyakiti diri kemudian diberhentikan gitu ya. Oh, dia bisa sadar udah berhenti deh menyakitinya gitu. Enggak, artinya begini, kalau kan dia ngerasa painful ya, merasa sakit di dalam ya, perasaan kan. Dia nggak tahu itu rasa malu atau rasa ini, kadang-kadang pokoknya aku harus mengekspresikan, nah itu loh, mengekspresikan rasa sakit itu perih kayak gini, sakitnya kayak gini. Kalau udah disayat kemudian berdarah, perih gitu, lega rasanya, ada rasa nyaman. Inilah rasa yang kurasakan. Jadi identifikasinya begitu, ini rasa yang dirasakan. Tetapi kadang-kadang, nah ini ada gangguan juga ke gangguan makan. Biasanya beberapa orang yang melakukan menyakiti diri sendiri atau self harm ini, dia seringkali bisa orang yang senang makan, pokoknya kalau perasaan nggak nyaman juga bisa makan banyak atau nggak makan sama sekali gitu, menyiksa diri gitu ya. Terus kadang-kadang keras sama ya itu menyakiti kan, keras pada diri sendiri, atau bisa juga kalau dia tidak menyadari bisa melakukan kekerasan pada orang lain, tapi jarang, biasanya melakukan pada diri sendiri kayak gitu. Tapi kalau melakukan kekerasan ke orang lain juga ada kasus seperti itu? Pastinya ada ya. Tapi nggak banyak tapi, gitu ya. Jadi gini, dalam psikologi itu kasusnya terutama yang anak-anak yang masa lalunya itu orang dewasa atau anak-anak yang masa lalunya itu mengalami trauma. Kalau traumanya itu sangat kompleks gitu ya, itu bisa beberapa gejala muncul ya. Jadi misalnya gini kan, pertanyaannya tadi bisa nggak sampai suicide? Suicide itu bunuh diri ya. Bisa kalau kemudian traumanya itu tidak ditangani, kemudian dia memiliki gejala depresi, ya, atau bipolar misalnya ya. Jadi dia kan nggak tahu nih kemarahannya gimana. Kadang-kadang dia sangat penyedih, kadang-kadang dia sangat pemarah. Nah itu bipolar. Tapi kalau yang depresi, seringkali kalau orang yang mengalami self harm itu muncul ide-ide bunuh diri itu muncul. Tapi kalau masih dalam tahap self harm itu cenderung tidak sampai ke suicide atau bunuh diri, tapi memungkinkan kalau kasus psikologinya itu traumatiknya sangat kompleks begitu. Oke, berarti dia ada sedikit terlintas juga ya kalau dalam self harm bunuh diri. Kasuistik ya Dek ya. Jadi nggak semua anak yang self harm itu ingin bunuh diri, enggak ya. Kalau kita tanyain, kita nggak bicara juga soal anak ya, dewasa juga. Karena dewasa itu pun kan dia melalui masa traumatik waktu masa anak gitu. Oke, nah ini dari kasih kode ini udah mau hampir habis segmen kita. Tapi mau tanya dulu, sebagai segmen terakhir tentang self harm ini, apakah bisa mereka yang sering nih udah melakukan self harm gitu Mbak, bisa nggak sih dia tidak melakukan itu lagi gitu ke depan? Artinya maksudnya di terapi gitu iya, ya? kayak terapi itu bisa nggak sih? Oh sangat bisa, sangat bisa. Makanya mencari ahli-ahli terapi ya, bisa mencari psikiater atau mencari psikolog gitu ya. Jadi karena ini proses dari si individu ini kan disfungsi. Jadi fungsi membedakan perasaan itu
membedakan emosi negatif itu susah dia. Emosinya isinya emosi negatif, baik buruk, jelek, pokoknya merasa bahwa dirinya nggak berharga. Nah, kita akan menerapi supaya dia merasa bahwa menyadari bahwa dirinya siapapun juga individu adalah berharga. Jadi beberapa terapi bisa dilakukan itu cognitive behavior therapy, bisa dilakukan solution focus therapy, bisa juga dilakukan integrated terapi. Oke, jadi bisa nih dilakukan terapi Bisa. ya. Jadi kita harus optimis dong gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang self harm gitu Iya. ya. Oke, ini udah waktu. So kalau lihat jam udah waktu, udah kasih kode juga ya. Nah, kita lanjutin lagi karena kan self harm ini katanya ada yang fisik, ada yang emosional. Iya. Nih yang emosional kan belum terkulik ya sedikit pun. dikulik nanti ya. Nanti segmen kedua kita bahas yang versi emosional apapun self harm yang emosional itu seperti apa. Jangan lupa like, comment dan juga share YouTube channel Bitalk Podcast. Kita jumpa di segmen selanjutnya yaitu tentang self harm emosional. Oke. Bye. Bye-bye. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.